Berjumpa lagi bersama saya di Anthony Pribadi Channel P Production. Nah, tahun ini kita akan berjumpa lagi dengan yang namanya ujian kompetensi kalian, ujian kompetensi keterampilan. Whatever lah apa namanya. Nah, kita akan membahas sekarang UKK tahun 2009. Nah, untuk yang kali ini kita buat video pembahasan paket 3 ya. Nah, paket 3 tahun ini sama dengan paket 4 tahun kemarin. Cuman ada beberapa perubahan. Nah, kita akan membahasnya, tapi kita mempelajari dulu konsep soalnya sehingga paham apa yang kita kerjakan, bukan sekedar menghafal. Ingat itu catatannya. Nah, kenapa saya katakan jangan menghafal? Karena nanti kalau penguji meminta merubah konsep soalnya, kalau kalian menghafal, maka kalian akan bingung apa yang mesti kalian rubah karena soalnya berubah. Atau penguji meminta sedikit tambahan, kalian masih bingung karena kalian menghafal. Tapi beda dengan konsep kalau kalian paham. Oke, nah di sini paket 3, kita lihat dulu soalnya. Paket 3 tahun ini. Oke, ini paket 3 tahun ini. Nah, ingat, tahun ini ada dua cara penilaian. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, ini tahun ini skenario-nya. Oke, ini sebuah skenario. Oke, di sini kita hampir sama dengan tahun ini kemarin. Yang berbedanya itu adalah di IP-nya. Jadi ada header 2. Nah, di sini sebenarnya di HCP server itu no, tapi nanti saya ajarkan bagaimana membuat di HCP server. Nah, apa bedanya? Oke, nanti kita jelaskan atau bertanya di kolom komentar. Nah, sebelum saya lanjut, mohon jangan lupa di follow, di subscribe, di like, comment, share, dan klik tanda loncengnya ya. Oke, nah di HCP server ini bedanya nanti kalau kalian menggunakan di HCP server, kalau di setting di HCP server, maka kita IP di klien itu boleh kita buat automatically. Nah, kalau di HCP servernya no, seperti di soal, maka ini harus kita buat IP address-nya nantinya. Yang ini harus IP address-nya kita buat seperti ini, 192.168.10 titik bukan 1. Nah, contoh ini 192.168.10.1. Nah, ini gateway-nya yang ini atau 8888 boleh. Nah, seperti ini kalau kita tidak menggunakan di HCP server. Oke. Bedanya nanti ada. Nah, kalau kita menggunakan di HCP server, kita pakai automatically. Kita lanjut ke tahap pengerjaannya. Kita tadi sudah memahami soal, kita sekarang mengerjakannya. Nah, kita berdasarkan topologi yang ada, maka kita akan mengerjakan, ini contoh RB 941. Ini contoh RB 941. Nah, di RB 941 ini kita harus pahami ya, berdasarkan topologi, port 1 ini perginya ke internet. Nah, port 2 itu ke modem. Modem. Salah. Ini port 2 perginya ke PC. Ke komputer. Jadi, nah ini port 1 ke internet, port 2 ke PC. Jadi, kita harus tahu bukan hanya sekedar menyambungkan saja. Jadi tahu kita port 1 ke internet atau ke modemnya, port 2 itu ke PC. Atau boleh juga port 3 atau port 4 untuk konfigurasi. Nah, kalau sudah dihubungkan seperti itu, lalu kita buka Winbox-nya. Ya, ini Winbox bisa kalian download dari mikrotik.com. Nah, cari di software baru download. Nah, atau kalau dulunya ada RB750, biasanya di dalam bawaannya sih ada. Tapi sekarang kalau 941 sih jarang ada. Oke, nah di sini kita kan tadi buat automatically ya. Nah, di sini kita klik Neckboard, yang ini Neckboard. Nah, pada Neckboard ini kalau pertama kita biasanya akses akan ada pernyataan seperti ini. Ini kita allow akses saja. Nah, di sini akan terbaca RB kita. Kita bisa mengklik menggunakan MAC address, maka di sini akan berubah menjadi MAC address-nya, atau IP address. Di sini akan berubah menjadi IP address-nya.
Nah, karena kita langsung menghubungkan dengan port 1, port 2, maka kita connect-nya dengan MAC address saja supaya nanti nggak terputus saat kita ganti IP address. Oke, nah kita connect, nanti kalau ada pertanyaan, apa sih perbedaan connect dengan MAC address dengan IP address, boleh di kolom komentar. Nah, ini kita connect-kan. Nah, berdasarkan soal, tadi kan udah kita pahami soal nih. Nah, sekarang bagusnya kita kembalikan dulu settingannya ke settingan awal. Nah, di sini kita masuk di sistem, reset konfigurasi. Nah, kita klik no default configuration. Ini saran saya saja sih. Nah, kalau nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, supaya video ini nggak terlalu panjang, apa sih berbedanya kalau kita milih cap dengan atau kita memilih default atau kita memilih di do not backup. Nah, nanti silakan di kolom komentar. Nah, saya ngambilkan no default configuration. Terus kita reset configuration, kita yes-kan. Nah, pada tahap ini biasanya kalau kita menunggu, nanti Winbox kita ini akan kembali ke awal lalu kita reconnect-kan. Atau kalau kita bosan nunggu, kita bisa close-kan. Oke, nah kalau sudah tahapnya itu, maka kembali lagi seperti ini, kita reconnect. Nah, tadi kalau kita menggunakan connect-nya dengan IP, maka tadi tidak akan mau connect lagi, karena IP-nya pasti akan berubah menjadi 0.0. Nah, di sini habis seperti ini, kita masuk ke sistem lagi identity. Tujuannya supaya kita tahu nama RB kita tuh, karena nanti dalam satu ruangan kan beda-beda nih. Jadi tujuannya nanti supaya RB kita tuh punya nama masing-masing. Nah, kalau di penerapan dunia nyatanya, kalau kita punya banyak RB, kalau semuanya namanya mikrotik, kalau suatu saat ada trouble, kita kan bingung carinya yang mana RB lantai 1, RB lantai 2, dan seterusnya. Nah, kita buat sini misalnya nama RB-nya RB. Nah, di sini kan tadi nasi mikrotik nih. Saat kita apply, maka di sini akan berubah nama RB-nya. Oke. Nah, tahap berikutnya adalah pemberian nama IP address. Nah, masuk ke tahap interface. Di sini ada interface. Nah, kita kan menggunakan WiFi nih kan. Maka kita WiFi kita bawaannya itu pasti disable dulu, maka kita enable-kan. Nah, karena berhubung kita masih di tahap WiFi, maka kita konekkan aja WiFi-nya langsung, kita konfigurasi aja langsung WiFi-nya. Di sini masuk ke menu wireless. Dan tadi kan general nih. Nanti di sini kita rubah menjadi AP bridge. Jadi ada dua yang umum kita gunakan. Pertama station, yang kedua AP access point. Nah, SSID-nya itu kan ada di soal tadi. Soalnya itu kalau nggak salah saya nama kita add hotspot. Nah, nanti coba lagi lihatlah di soal Anthony add hotspot. Nah, seperti ini. Terus yang lain itu nggak perlu diubah kalau kita kan hanya untuk access point ya. Nggak usah dikasih password. Apply, oke. Nah, ini kan yang R-nya cuma satu. Berarti header 2, header satunya belum saya sambungkan ke internet. Maka yang terbaca tuh atau yang running itu cuma satu. Nah, saya sambungkan dulu ya sebentar ya. Ini sudah disambungkan, jadi runningnya yang udah read atau apa yang udah terbaca itu ada dua sekarang. Ada runningnya ada dua R-nya. Jadi, nah habis itu ada juga tahap yang bisa kita gunakan. Ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sebenarnya di ujian. Ini kita tambahkan kata internet di depannya. Jangan dihapus ya, supaya kita tahu bahwa header 1 itu fungsinya nanti terhubung ke modem. Nah, ini ke PC atau ke lab. Jadi kita tahu fungsinya header 1 itu kemana, header 2 itu kemana, atau ditambahkan komen bisa juga. Setelah itu kita masuk ke bagian IP address. Nah, IP address-nya di sini, kalau kita dari modem kalian statik, maka kalian harus muatkan juga dengan cara statik. Contohnya kayak ini. Maka kita harus mengetikkan IP itu statik kalau dari modem. Nah, berhubungan IP kami itu dinamik, maka yang kami gunakan itu IP modemnya dinamik di HCP, maka kita ambil di HCP client. Nah, di sini kita klik add, tambah. Nah, kita ambil di sini internet dari header berapa yang terhubung ke modem. Nah, kita apply. Nah, di sini tunggu statusnya bond. Kalau sudah bond berarti RB kita sudah terhubung ke modem atau ke internet. Kita oke kan.
Kalau dia searching berarti ada permasalahan. Berarti modem kita itu bukan DHCP atau automatically. Nah, terus berikutnya baru kita buat IP untuk header duanya, IP address. Di sini ini kan udah dapat IP ini sendiri. Ini modem kami ini. Jadi untuk teman-teman bukan berarti mode IP untuk header satunya ini, karena pasti beda-beda. Atau mau disamakan juga itu bukan wewenang saya sih. Kalau modemnya disamakan IP-nya silakan. Nah, ini kita tambah kasih IP untuk header 2 ini dulu Bah interface-nya. Itu saran saya supaya nanti kadang kita tergesa-gesa setelah kita kasih IP address tapi header interface-nya tidak kita ganti. Jadi interface-nya dulu diganti 192.168.10.1 garis miring 24 itu kalau nggak salah saya, nanti coba lihat lagi di soal ya. Apply. Nah, ini 0 di sininya. Kalau kita lupa mengganti prefix, biasanya di sini kalau kita buat 1, maka di sini juga akan 1. Kalau kita lupa buat prefixnya. Nah, apply oke. Nah, kalau kita mau tambahkan untuk WLAN-nya, IP-nya kan ada tuh 192.168.1.1 garis miring 24. Nah, boleh. Atau nanti di hotspot dibuat juga nggak masalah. Nah, tahap berikutnya baru kita masuk ke IP DNS. Boleh kita buat IP DNS. Nah, di sini akan terbaca langsung karena kita menggunakan konsep DHCP client. Nah, jadi tinggal kita klik allow remote request-nya. Nah, kalau mau nambahkan lagi server di luar, boleh silakan. Misalnya 203 punya Telkom atau yang Google aja yang gampang diingat. Nah, boleh silakan. Nah, kita apply. Oke. Habis itu baru kita masuk ke IP firewall. NAT-nya ini NAT. Terus kita klik tambah. Terus kita ambil di sini out interface-nya. Itu yang out interface itu yang terhubung ke internet. Nah, karena ini yang keluarnya itu dari mana? Nah, action-nya ambil masquerade. Apply. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke IP routes. Nah, biasanya kita sudah dapat nih. Udah ada. Coba kita ping dulu. Ping www.google.com. Nah, nyambung kan? Untuk menghentikannya Ctrl C atau Ctrl Charlie C. Nah, jadi di sini udah sambung. Tapi kalau kita membuat IP address-nya ETH1-nya tidak menggunakan interface-nya tidak menggunakan DHCP client, maka harus kita tambahkan seperti ini. Ini yang ada. Ini biarkan di atas. Ini kita sebut dengan IP sapu jagat karena kita nggak tahu keluar dari modem itu IP berapa. Nah, ini kita buat IP modem berapa? 192.168.100.1. Ini tergantung modem kita, jadi nggak sama setiap komputer. Nah, kita apply. Jawabannya di sini reachable. Maka kalau unreachable, maka itu tidak terhubung. Kalau reachable itu berarti aman, bagus. Oke, nah beda kan? Ini static karena kita buat manual. Ini dinamik, aktif, statis. Jadi dia ada terbentuk sendiri, ada perbedaannya. Oke, kalau hanya dibuat salah satu sih nggak ada masalah. Misalnya satu dinonaktifkan. Oke, nah tahap seperti itu biasanya komputer kita sudah bisa internetan dengan catatan. Berarti kliennya harus kita buat IP manual. Nah, jadi kliennya harus kita buat IP manual. Karena di soal sebenarnya kan DHCP server itu no kan. Nah, jadi ini karena komputer saya menggunakan Windows 10 ya. Berarti kelas 3 kok. Masa IP address nggak tahu pengaturan di mana. Nah, di sini properties. Nah, di sini kita masukkan IP untuk komputer kita 192.168.10. Bukan 1, 2 boleh. Nih, 192.168.10.1.
Nah, ini kita buat ini boleh. Nah, harus dibuat seperti ini, kita oke kan. Oke, kalau di HCP servernya no ini. Nah, sekarang saya kasih alternatif, kita membuat di HCP server. Sehingga komputer klien itu automatically. Jadi nanti kita tahu kalau kita buat seperti ini dilarang, misalnya penguji meminta DHCP servernya no, tidak boleh dia pakai DHCP server, maka kalian tahap ini jangan dikerjakan, tahap yang ini ya kan. Maka kita gunakan DHCP server. Nah, ini DHCP setup, bedanya tadi DHCP client kan kita tambah nih. Kalau DHCP server maka kita klik tanda DHCP setup. Oke, tapi biasanya ini tidak terlalu bermasalah sih, karena DHCP server itu kadang lebih berguna juga. Kita gunakan Eder 2 yang terhubung ke PC. Kita klik next. Nah, ini kita naikkan aja terus. Sukses. Berarti komputer kita sudah dapat IP itu secara otomatis. Nah, di tahap ini komputer kita sudah bisa terhubung ke PC, ke internet. Nah, paham kira-kira? Kalau tidak paham, nanti silakan ditanya lagi. Kenapa harus DHCP server dan kenapa tidak harus menggunakan DHCP server? Ada fungsinya masing-masing. Oke, kalau sudah kita buat yang kemarin, kalau sudah semua hotspot yang kita sudah buat, maka kita buat ini kita buat hotspotnya dulu. Nah, di sini sebenarnya ada blocking set untuk header 2-nya. Jadi kita buat hotspotnya dulu. Sudah internet gateway-nya kita buat, maka tahap berikutnya itu masuk ke pembuatan hotspot. Nah, kenapa dulu hotspot yang saya kerjakan? Sebenarnya di soal itu ada blocking set sebenarnya untuk header 2. Jadi kita buat hotspotnya dulu, nanti blocking set kita buat terakhir. Tujuannya supaya nanti kadang kasusnya semua sudah selesai atau ternyata situs yang terbuka terblokir semua. Jadi sia-sia kerjaannya. Jadi ini saya lakukan dulu blocking set, kita buat hotspot dulu. Nah, langkah pertama itu kita masuk di IP, ini hotspot. Terus di sini di bagian server ini kita klik hotspot setup. Nah, ini pastikan kondisinya pada WLAN. Kalau RB-nya ada WLAN. Nah, kalau RB-nya tidak ada WLAN, itu bisa kita pakai Eder 2, Eder 3, Eder 4, Eder 3 untuk hotspotnya. Bisa untuk kabel pun bisa untuk hotspot. Misalnya ya nyambung menggunakan nanti dengan akses point atau wifi. Nah, kita next. Ini IP-nya otomatis kita ada karena kita sudah buat tadi. Nah, sini ini non. Terus kita ini. Nah, di ini server ini bisa kita tambahkan misalnya IP yang kita buat tadi itu 192.168.20.1 atau dikembalikan boleh. Terus DNS name-nya ini sekolah SCH ID connect. Nah, kalau tahapnya sudah selesai seperti ini, kalau hotspotnya sudah selesai seperti ini, tahap berikutnya kita adalah memberi user profile. Nah, karena di soal itu kan ada usernya nanti ada dua sebagai guru dan sebagai siswa, maka harus kita buat user profile dulu. Jadi kita klik tambah. Nah, di sini yang pertama itu sebagai guru. Nah, ini boleh dirubah full karena ada dua DHCP pool ini yang punya header 2, ini yang belannya. Oke, terus ini boleh dibuang, boleh digunakan. Ini rate limit yang dibatasi 256 k untuk upload, 256 download. Apply. Oke, karena ini sudah pernah dipakai ya, ini sudah ada dipakai di user profilnya. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Oke, biar tahu cara pembuatannya. Nah, di sini kita misalnya tambah ini guru, terus 256k 256k kita apply. Oke, terus kita buat satu lagi untuk siswa.
di sini 256K 256K. Nah, ini user yang digunakan untuk satu akun. Oke. Nah, kalau tahap itu sudah selesai, baru kita buat usernya. Oke, di sini kita buat usernya untuk guru. Ini dulu yang kita rubah profilnya, kita buat untuk guru. Ini saya buang aja bintang. Oke, sudah dibuang. Usernya misalnya pribadi. Nah, passwordnya guru. Oke, terus ini bagian ini nih, misalnya suatu saat kita mau bikin limit user itu berdasarkan waktu, berdasarkan bed masuknya, bed keluarnya, upload sama downloadnya, totalnya berapa. Misalnya kalau sudah sampai waktu yang diinginkan, dia akan mati sendiri atau logout sendiri, atau sampai bandwidth yang dibatasi, dia akan logout sendiri. Oke, kita apply. Oke, satu lagi kita buat untuk siswanya. Misalnya siswanya namanya passwordnya siswa. Nah, ini kita rubah menjadi siswa. Oke. Nah, selesai tahap ini, kita masuk ke Wallet Garden. Wallet Garden itu apa? Kan di soal ada situs yang di bypass. Maksudnya situs bypass itu adalah situs yang bisa diakses tanpa harus login atau tanpa harus masuk ke pack login Mikrotik. Nah, di sini kita klik Wallet Garden, kita klik tambah. Nah, di sini DST hostnya kita masukkan situsnya bintang DSNP strip Indonesia ORG. Nah, portnya berapa yang digunakan? Port 80. Nah, di sini ada halo sama Denny. Halo itu diizinkan, Denny tidak diizinkan. Oke, apply. Oke. Nah, tahap berikutnya adalah masuk kita ke server, merubah tampilan pack login hotspot kita. Ini kita reset HTML, kita reset dulu. Takutnya nanti ada settingan yang pernah dipakai, sehingga nanti tidak terbawa lagi oleh kita. Jadi kita kembalikan dulu ke HTML bawaannya. Oke, nah tahap itu selesai, kita masuk ke files. Nah, di files ini kan ada yang di sini hotspotnya. Hotspot ini kita tarik atau drag ke desktop kita. Nah, akan muncul folder baru di desktop. Nah, ini kita buka, klik. Pada awalnya yang akan kita edit itu adalah login dan logout yang mau kita edit. Ini kita open with, coba kita buka dulu. Nah, bawaannya seperti ini sebenarnya. Sederhana. Nah, di situ kan ada penilaian, makin bagus nilai pack login kita, makin bagus nilainya yang dikasih penguji. Maka buatlah sebagus mungkin, tapi jangan lupa juga tentang waktu pengerjaan kita. Nah, minimal yang kita rubah itu adalah standarnya nih, open edit with notepad. Kalau tidak ada notepad, maka kita gunakan notepad plus yang biar lebih bagus, lebih mudah. Kalau tidak, maka kita gunakan notepad. Nah, di sini loginnya ini kita bisa edit with Notepad++, atau kalau nggak ada Notepad++, kita bisa cari Notepad. Nah, di sini bisa kita gunakan Notepad biasa. Jadi kita bisa menggunakan Notepad biasa atau menggunakan Notepad++. Nah, contohnya kalau kita menggunakan Notepad++ seperti ini. Jadi ini saya edit with Notepad++. Nah, yang kita edit itu umumnya adalah bagian bodinya. Kalau mau diganti boleh detailnya di atas ini, misalnya mau diganti menjadi misalnya sekolah
dot hotspot sekolah STH ID hotspot hot. Terus di sini nanti kita cari Ctrl F, cari body seperti ini, ketikkan body seperti ini, kita pen, maka akan ketemu di seperti ini. Kita klik minimal itu, kita tambahkan welcome, selamat datang di hotspot saya gitu. Minimal kita buat ucapan nama hotspot kita, mau dikasih body BG boleh, body color, font color silakan. Misalnya selamat datang di hotspot ya, nah, kita tutup karena semuanya berpasangan, kita tutup marquee-nya, terus kita tutup boldnya, terus kita tutup header satunya. Oke, heading 1 kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan. Nah, kalau kita buka nanti, kita buka di apanya ya. Nah, kalau sudah yang ini nih, yang di dalam ini kita hapus saja hotspotnya yang di dalam. Ingat, tinggal jadi sedikit. Hotspot yang di luar tadi, folder yang di luar, kita drag kembali ke dalam file list. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah tahap seperti itu, nah sebelum masuk ke situ, kita coba dulu ke IP firewall. Di sini biasanya ini ada pledge hotspot rule, kita nggak aktif. Sekarang kita aktifkan. Diaktifkan aja rule-nya, nanti berpengaruh, kadang di handphone kita tuh nggak langsung terdetek login-nya. Oke, kita tes pengujiannya. Di sini saya cobakan matikan. Ini saya matikan. Nah, saya coba connect menggunakan IP hotspot WiFi. Oke, saya coba connect. Oke, ini login, dia akan langsung detect ke template login yang kita buat. Nah, minimal seperti ini tampilan minimal paling. Tapi kalau mau dibuat, kalau mau dibuat lebih bagus lagi, itu akan lebih bagus. Misalnya kita ganti warna belakangnya, ubah gambar di depannya, terus di sini buat nama perusahaan kita, silakan. Terus untuk kita coba situs yang di bypass. Maksudnya situs yang di bypass tuh kita tidak perlu login, tapi situsnya bisa kita akses. Kalau coba kita lihat www.google, maka apapun situs yang kita akses, maka dia akan minta login dulu. Coba BSNP Indonesia.org. Oke, maka situs yang kita bypass itu terbuka tanpa harus login dulu. Maka ini sudah berhasil disebut. Nah, coba kita gunakan tadi siswa. Tadi siapa ya? Aido siswa. Kita gunakan login. Mau ya. Pribadi guru. Nah, di sini kalau nggak mau, kita cek lagi di bagian di sininya IP hotspot.
kalau nggak kebaca ya di usernya ini yang bermasalah. Nah di sini kan ada bermasalah paymin ya, paymin sama pribadi. Ini yang nggak pakai ini kita hapus saja. Ini yang awal. Atau kita coba menggunakan admin. Nah, admin mau masuk. Oke, kalau mau logout sekolah ch.id, kita coba logout. Nah, kalau kita mau coba kita masuk di sini, coba kita buat satu user lagi. Usernya Anton, password guru. Nah, di sini kita buat guru apply. Oke. Nah, coba kita masuk kita login. Nah, kalau kasusnya ketemu seperti ini, kita logout tapi tidak berubah kasus, tidak berubah, jadi kita tidak bisa menggunakan user lain, maka kita masuk ke sininya, kita hapus dulu cookies-nya, jejaknya ini kita hapus. Jadi yang ini kita logoutkan ya. Jadi ini cookiesnya kita hapus. Nah terus cookiesnya sudah kita hapus, kita coba masuk ke server yang kita buat tadi, klik 2 kali di sini. Nah, yang bermasalah itu adalah cokinya ini kita hapus. Jadi, misalnya ini untuk loginnya, jadi login di coki kita hapus. Nah, ini kita masukkan aja. Ini bisa masuk trial, pub, coki. Oke, nah ini cokinya tadi setelah kita hapus, kita apply, oke kan. Nah, setelah itu kita coba lagi login, maka dia akan masuk ke sini. Bedanya seperti itu. Jadi apa ya? Oke, nah ini kita coba lagi login menggunakan nama gurunya Anthony. Terus kita, nah ini kan welcome to Anthony. Jadi baru kita coba masuk situs lain, contohnya www.google.com. Bahasa Indonesia, oke mulai aja lah. Nah di sini jadi kita bisa buka speed test untuk melihat kecepatan dari yang kita buat. Tadi kan kita atur speed testnya, speed test. Nah kita coba teks speed testnya untuk melihat kecepatan yang sudah kita buat. Jadi di situ kan ada 256K. Jadi bisa kita tes kecepatannya itu berapa. Oke, ini maaf kalau agak sedikit lambat karena kita juga membatasi tadi bandwidthnya. Ini kita klik. Oke, kita tunggu di sini tesnya ada bermasalah. Jadi kita coba speed test untuk melihat kecepatannya. Berapa download, berapa uploadnya. Nah, kalau speed testnya nanti sudah jalan, baru kita masuk ke tahap memblokir blocking set. Karena di soal diminta blocking setnya itu adalah YouTube, maka kita akan memblocking YouTube. Jadi blocking set itu ada 2 cara. Oke, ini speed testnya ada masalah. Jadi memblocking situs itu ada 2 masalah. Ada 2 cara. Kita langsung memblocking setnya aja. Jadi memblokir set itu ada 2 cara. Pertama menggunakan web proxy, yang kedua menggunakan layan server protokol. Jadi yang kita gunakan di sini, maka kita masuk ke bagian firewall. Nah, kita masuk layer server protokol.
Kenapa kita menggunakan layer 7 protokol? Karena YouTube itu menggunakan yang namanya HTTPS, jadi portnya sedikit beda. Kita buat namanya blog YouTube. Nah, di sini kita buat regepnya. Tambah atas, titik, tambah, terus kita buat youtube.com, YouTube, terus bintang, titik, bintang, $. Oke, nah ini kita apply. Oke, nah berikutnya kita masuk ke filter rules. Di filter rules ini kita klik tambah, terus kita pada bagian generalnya di sini kita masukkan IP header 2 karena di situ dimintakan yang diblok itu adalah header 2-nya. Kalau penguji meminta yang diblokir itu WLAN, maka masukkan IP WLAN. Nah, jadi coba kita lihat di sini di soal. Jadi di soal yang memblokir situs dari traffic PC yang melewati header 2. Berarti yang diblokir YouTube itu hanya pada header 2. Nah, maka masukkan IP header 2 168.10.0 garis miring 24. Nah, terus di actionnya kita pilih drop. Jadi paket yang lewat itu tidak diizinkan drop. Nah, di sini kita kasih komen saja blokir YouTube. Sehingga nanti kalau semua misalnya terblokir semua atau ingin membatalkan perintah, kita cari yang ada komennya blokir YouTube. Oke. Nah, di sini kan ada komennya nih blokir YouTube. Jika nanti kita mau melewatkan paket YouTube-nya kembali. Tadi kita sudah masuk ini drop. Saya ulangi lagi jadi proses filter ini. Yang ini, yang pertama yang kita ambil itu adalah general. Terus kita masukkan IP header berapa yang mau diblokir karena di soal itu dari PC. Sedangkan IP yang kita buat apa itu adalah header 2. Maka ini belakangnya 0. Jadi berapapun nanti IP di PC dia semua terblokir. Jadi bukan satu. Nah, pada advance kita cari layer 7 protokolnya blok YouTube. Yang ini yang kita buat tadi di layer 7 protokol. Actionnya kita pilih drop. Setelah itu kita kasih komen blokir YouTube. Nah, kita apply. Oke. Nah, untuk pengujiannya kita kembalikan tadi ke apa? Coba kita buka Google Chrome. Tadi di WP saya ubah. Nah, coba kita buka situs lain. Misalnya www.detik.com. Oke, terbuka. Nah, sekarang kita coba buka YouTube. Oke, nah kita tadi sudah coba. Maka tahapnya kalau kita sudah buka YouTube-nya seperti ini, maka dia akan terblokir. Karena kita menggunakan. Jadi, konsepnya jika nanti penguji misalnya minta yang diblokir itu adalah WLAN, maka tinggal kita mengganti yang di sininya. Nanti berapa? 192.168.20.0 garis miring 24. Pada extendnya ini layer 7 protokol, extendnya di sini drop. Jadi karena ini share address yang kita gunakan ini adalah WLAN, maka yang terblokir itu adalah WLAN. Tadi jika kita menggunakan IP-nya header 2, maka yang terblokir YouTube itu adalah header 2. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi yang manapun yang suruh diblokir, kita bisa memblokir, bukan hanya sekedar menghafal. Jadi paham di sana maksudnya. Oke, paham sampai di situ. Nah, cukup sekian untuk modul paket 3-nya. Kita nanti akan berjumpa lagi dengan paket 4, pembahasan paket 4.
Semoga bermanfaat walaupun sedikit panjang modulnya, karena saya mencoba menjabarkannya sesederhana mungkin agar paham, tidak hanya sekedar menghafal. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe, share, dan klik tanda loncengnya. Terima kasih banyak. See you.